Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan coba bahas atau lanjutkan materi kita tentang nilai mutlak. Adapun yang akan kita bahas itu materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak, ya, pertidaksamaan nilai mutlak. Namun untuk sebelum kita lanjutkan, maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat terus mendapatkan update materi dari kami lebih cepat. Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan, ya. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ini perlu kita pahami benar-benar, sehingga dengan mengetahui sifat-sifat persamaan nilai mutlak, maka kita akan bisa mengerjakan soal-soal, ya, yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan akar X pangkat 2, ya. Nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Yang kedua, jika nilai mutlak X itu lebih besar daripada A, maka X itu pasti lebih kecil daripada negatif A, atau X itu lebih besar daripada A. Kalau seandainya nilai mutlak X itu lebih besar atau sama dengan A, maka X itu lebih kecil sama dengan negatif A, atau X lebih besar sama dengan negatif A. Ini yang 2 dan 3 ini mirip, bedanya yang ketiga itu ada tanda sama dengan di bawah, ya. Yang keempat, nilai mutlak X lebih kecil daripada A. Nah, ini kalau ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih kecil, maka negatif A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada A. Oke, yang kelima, jika nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, ya, maka negatif A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Yang 4 dan 5 juga mirip, bedanya yang 5 ada tanda sama dengan. Ingat, kalau lebih kecil berarti dia satu rangkaian, ya. Ini lebih kecil satu rangkaian. Kalau dia lebih besar berarti ada tanda atau di sini, ya, ada kata atau. Berarti dia terpisah, ya. Sehingga dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, selain perlu mengetahui sifat-sifat yang telah diberikan di atas, sifat-sifat ini, kita juga perlu kemampuan untuk menguasai cara operasi bentuk aljabar. Ya, jadi bagi yang aljabarnya lemah, maka harus betul-betul dilatih kembali terus dilatih sehingga bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan mutlak. Cara dasar dalam mengoperasikan suatu bilangan dan variabel, ya. Oke, kita lihat contoh pertama. Tentukan interval pada penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak X tambah 2 lebih besar daripada 2 kali nilai mutlak X kurang 1. Ya, penyelesaian. X tambah 2, ya, X tambah 2 lebih besar daripada 2 X kurang 1. Ya, X tambah 2 lebih besar daripada 2 X kurang 1. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka terlebih dahulu ini kita kalian ke dalam. Ya, ke dalam boleh, nggak dikali ke dalam juga boleh, tapi langsung dikuadratkan. Ya, maka di sini kita peroleh X tambah 2 pangkat 2 lebih besar daripada 2 ini dikuadratkan 4. X kurang 1 pangkat 2. Tanda di atas tanda garis lurus, yang di bawah ini tanda lengkung, ya, kita berubah. Maka di sini X tambah 2 kuadrat ini kita kuadratkan, X pangkat 2 ini dia ditambah 4X tambah 4, ya. X pangkat 2, kemudian 4X ini dari mana? 2 kali 2 kali X. Nih, 4 ini dari mana? 2 pangkat 2, ya. Kemudian yang ini 4 dikali X kurang 1 pangkat 2, X pangkat 2, ya, ini X pangkat 2. Min 2X dari mana? 2 kali min 1 kali X. Ini min 2X. 2 kali min 1 min 2. Min 2 kali X min 2X. Tambah 1. 1 dari mana? 1 itu 1 pangkat 2. Kemudian kita kalikan, ya, 4 kali X kuadrat. Ini menjadi 4 kali X kuadrat. 4X kuadrat. 4 kali minus 2X min 8X. 4 kali 1 4. Kemudian 4X kuadrat pindahkan ke kiri, min 8X pindahkan ke kiri, 4 pindahkan ke kiri. Maka ini menjadi X kuadrat, 4X kuadrat pindah ke kiri dikurang 4X kuadrat.
terus tambah 4x tetap, min 8x pindah ke kiri menjadi positif 8x nih ya, tanda negatif berubah positif. Positif 4 pindah ke kiri jadi negatif 4 nih. Jadi 4 dikurang 4. Jadi x kuadrat dikurang 4x kuadrat tambah 4x kurang tambah 8x tambah 4 kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Maka ini yang ini tadi akan menjadi x kuadrat dikurang 4x kuadrat, x kuadrat dikurang 4x kuadrat negatif 3x kuadrat, 4x tambah 8x sama dengan 12x, 4 dikurang 4 habis 0, lebih besar daripada 0. Nah, min 3x kuadrat tambah 12x ini harus kita faktorkan. Kita keluarkan min 3x nya, min 3x jadi buka kurung, min 3x kuadrat dibagi min 3x tinggal x nih, tinggal x ya, min 3x kuadrat dibagi min 3x tinggal x. Kenapa? Min 3x kali x sama dengan min 3x kuadrat. 12x bagi negatif 3x, 12 bagi negatif 3 negatif 4x bagi x habis, berarti min 3x kali x kurang 4 lebih besar daripada 0. Sehingga dengan demikian kita peroleh min 3x sama dengan 0 dan x, kalau min 3x sama dengan 0 maka x sama dengan 0. Terus ini x kurang 4 sama dengan 0 maka x sama dengan 4. Jadi di sini kita peroleh nilai x1 nya 0, x2 nya 4. Ya, kita lihat dulu. Di sini kita buat gambar ini 0, di sini 4. Tanda positif di atas ini dari mana? Nah, antara 0 dengan 4 ini pasti banyak bilangan. Kita ambil bilangan salah satu, yaitu bilangan yang paling gampang, bilangan bulat. Kita ambil misalnya angka 2. 1 juga boleh, 3 juga boleh, kita ambil aja angka 2. Nah, ganti x ini dengan yang di sini ini dengan 2. 3 kali 2 negatif 6. 2 kali 2 kurang 4 negatif 2. Berarti negatif 6 dikali negatif 2 positif 12. Berarti nilainya positif kan? Maka antara 0 dengan 4 ini kita bikin tanda positif semua. Otomatis yang kemarin terus langsung negatif. Otomatis langsung negatif. Otomatis itu kenapa? Karena di sini persamaannya persamaan pangkat 2 langsung. Dan kemudian sehingga kalau kita lihat dari persamaan ini, min 3x kuadrat tambah 12x lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 itu kan artinya bilangnya bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti dia yang menjadi penyelesaian antara 0 dengan 4, karena di sini kan positif semua nih ya. Positif semua. Jadi antara 0 dengan 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 4. Ya, itulah dia. Yang berikut nomor contoh 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan berikut x kurang 1 lebih kecil daripada 2 adalah x kurang 1 lebih kecil daripada 2 adalah, maka ini kita buat karena dia lebih kecil sesuai dengan sifat yang pertama tadi, maka min 2 ya, min 2 lebih kecil daripada x kurang 1, x kurang 1 lebih kecil daripada 2. Ini sifat yang pertama tadi, yang sebelum ini, yang pada awal-awal tadi. Ya, langsung min 2 lebih kecil pada x kurang 1 lebih kecil pada 2. Di tengah-tengah ada x kurang 1, kita hilangkan kurang satunya. Lawan kurang 1 atau positif 1. Maka tambahkan setiap ruas ini dengan positif 1. Sehingga menjadi min 2 tambah 1 lebih kecil x kurang 1 tambah 1 lebih kecil pada 2 tambah 1. Tambah 1 semua. Min 2 tambah 1 menjadi min 1, x kurang 1 tambah 1 menjadi x. Jadi min 1 lebih kecil pada x lebih kecil pada 3. Ini dia. Min 2 tambah 1 min 1, x kurang 1 tambah 1 0, berarti x tambah 0 x, 2 tambah 1 3. Ya. Ini ada penyelesaiannya. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan di atas adalah min 1 lebih kecil x lebih kecil pada 3. Contoh yang kedua. Kemudian yang berikut, contoh yang ketiga, tentukan nilai x dari persamaan berikut. Ya, x 2x tambah 5 lebih kecil dengan 6. Nah, sama seperti tadi. Maka di sini kita mulai dari minus 6, 2x tambah 5 lebih kecil pada 6. Minus 6, 6 karena di sini lebih kecil ya, ini lebih kecil. Maka 2x tambah 5, 5-nya kita hilangkan. Cara menghilangkan 5 itu kita lawan daripada positif 5 itu negatif 5. Kurangkan 5, kurangkan 5, kurangkan 5. Berarti minus 6 kurang 5 lebih kecil pada sama dengan 2x tambah 5 dikurang 5 lebih kecil daripada 6 dikurang 5 nih. Lawan daripada ini nih. Semua ruas. Min 6 kurang 5 min 11, 2x tambah 5 kurang 5 tinggal 2x. Ya lebih kecil 6 kurang 5 1. Ya. Maka karena ini 2x bagi semua dengan 2. Bagi 2 bagi 2 bagi 2.
Min 11 bagi 2 nilai min 11 per 2. 2x bagi 2 x. 1 bagi 2 1 per 2. Ya, jadi ini ada penyelesaian bersama untuk contoh ke-3. Yang ini. Yang contoh keempat. Contoh keempat, tentukan impunan penyelesaian dari berdasarkan berikut. X per 4 tambah 6 lebih kecil dengan 0,5. Lebih kecil lagi. Kita kerjakan sama seperti tadi. Minus 0,5 kita bikin 0,5 kita bikin minus 0,5 lebih kecil sama dengan x kurang 4 tambah 6 lebih kecil sama dengan 0,5. Ini tambah 6, lawan dari positif 6 negatif 6, kurangkan dengan 6, kurangkan dengan 6, kurangkan dengan 6. Min 0,5 dikurangi 6, x per 4 tambah 6 dikurangi 6, 0,5 dikurangi 6, semua dikurangi dengan 6. Min 0,5 dikurangi 6 sama dengan negatif 6,5. 6 kurang 6 habis tinggal x per 4. Ini 0,5 dikurang 6 negatif 5,5. Ini ada penyebut 4. X bagi 4 lawan bagi kalikan dengan 4 kalikan dengan 4 kalikan dengan 4. Min 6,5 dikali 4 sama dengan min 26. X per 4 dikali 4 x. Min 5,5 dikali 4 adalah minus 22. Ya, ini dia penyelesaian daripada contoh ke-4. Oke. Yang berikut. Contoh kelima, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 kurang x lebih besar daripada 0. Ya, ini sama seperti tadi, lebih besar berarti dia ada 2, lebih kecil atau lebih besar. Lihat, 2 kurang x lebih besar sama dengan 0. Berarti kita ambil 2 kurang x lebih kecil daripada 0 atau 2 kurang x lebih besar daripada 0. Yang satu lebih kecil, satu lebih besar. 2 kurang x lebih kecil daripada 0 berarti 2 kurang x ini tetap. Maka sini 2-nya pindah ke kanan, min x lebih kecil daripada min 2. 2-nya pindah ke kanan menjadi negatif 2. Ini kalikan min 1 kalikan min 1. Karena ini kalikan dengan min 1 kalikan min 1, maka pengalinya negatif, maka tanda lebih kecil dibalik menjadi lebih besar. Maka menjadi x lebih besar daripada 2. Nah, kalau yang ini 2 kurang x lebih besar daripada 0. Ya, nih minus x-nya pindahkan ke kanan. Jadi 2 lebih besar pada x. Kalau 2 lebih besar daripada x, berarti x lebih kecil daripada 2. Kita balik ini. 2 kurang dibalik. Maka x lebih kecil daripada 2. Sehingga berarti dia lebih besar daripada 2, oke, bilangannya. Lebih kecil daripada 2, oke. Jadi yang nggak boleh apa? Yang sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x yang tidak sama dengan 2. Bilangan berapapun terjadi, yang penting dia bukan sama dengan 2. Ingat ya. Yang berikut, contoh yang ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 3 kurang 5 lebih besar daripada 1. Sama kayak tadi. Ya, yang satu ambil lebih kecil daripada min 1, yang satu lagi lebih besar daripada 1. Maka kita ambil 3 dikurang 5x lebih besar daripada 1. Kita ambil sama 1. 3 kurang 5x lebih kecil daripada min 1. Ya, ini dia. Kemudian 3-nya pindah ke kanan. 3 pindah ke kanan positif jadi kurang 3. Jadi di sini tinggal min 5x lebih kecil pada min 1 dikurang 3. Jadi min 5x sama lebih kecil daripada min 1 dikurang 3 adalah min 4. Utang 1, utang 3, utang min 4. Berarti min 5x lebih kecil daripada min 4. Ini pengalinya adalah negatif. Kalau kita kalikan dengan negatif kan jadi positif. Kalau dikali negatif kan lebih kecil berubah jadi lebih besar. Jadi 5x lebih besar pada 4. Maka x sama dengan 5-nya pindah ke bawah. Baginya berarti 4 per 5. Ya, 4 per 5. Jadi x lebih besar pada 4 per 5. Kemudian berikut ini 3 kurang 5x lebih besar pada 1. Ini 3-nya pindah ke kanan jadi kurang 3. Jadi min 5x lebih besar pada 1 kurang 3. Min 5x lebih besar pada minus 2. Maka x jika kembali lagi negatif lebih kecil, berubah jadi lebih kecil 2 per 5. Ya, ini dia. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian pertidaksamaan di atas adalah x lebih kecil daripada 2 per 5 atau x lebih besar daripada 4 per 5. Ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor contoh 7 ya. Jika diketahui pertidaksamaan 2x dikurang 3 akan mutlak lebih kecil daripada 1 dan 2x kurang 3 lebih kecil daripada 3, maka nilai x adalah. Nah, penyelesaian kita ambil yang pertama yaitu 2x kurang 3 lebih kecil daripada 1. Maka bentuknya ini bisa kita rubah ya, kita buat dalam bentuk seperti ini. Yaitu min 1 lebih kecil 2x kurang 3
lebih kecil daripada 1. Nah dia. Nah kemudian di tengah-tengah ini 2x kurang 3, di sini ada min 3. Min 3 ini kita hilangkan dengan cara menambah dengan cara kita jumlahkan. Ya kita tambahkan dengan lawan daripada min 3. Min 3 itu lawannya adalah 3. Demikian juga dengan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya min 1 dan 1. Sehingga menjadi min 1 tambah 3 lebih kecil daripada 2x kurang 3 ditambah 3. 3 ini lebih kecil daripada 1 tambah 3. 3 ini dari mana tadi? Dari lawan daripada min 3. Ya, min 3 tambah 3 habis. Nah, itulah dia. Jadi tambah 3, jadi kita buat semua dengan tambah 3. Jadi min 1 tambah 3 sama dengan 2, ya. 2 lebih kecil dari 2x. Min 3 tambah 3 habis, tinggal 2x. 1 tambah 3 jadi 4. Jadi 2 bagi 2x 2 lebih kecil pada 2x lebih kecil pada 4. Nah, kemudian di sini pada tengah-tengah ini masih ada 2, angka 2. 2x berarti 2 dikali x, lawan kali adalah bagi. Maka sebelah kiri bagi 2, sebelah tengah bagi 2, sebelah kanan bagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, 2x bagi 2 x, 4 bagi 2 2. Inilah dia. Inilah dia penyelesaian untuk persamaan harga mutlak 2x kurang 3 lebih kecil daripada 1. Ya, inilah dia. Nah, kemudian kita ambil persamaan yang berikut yaitu 2x lebih kecil daripada 3. Ya. 2x lebih kecil daripada 3. Ya, ini menjadi 2x lebih kecil daripada 3 kita bagi dengan kiri dengan 2, maka x lebih kecil daripada 3 per 2. 2x lebih kecil daripada 3 maka x lebih kecil daripada 3 per 2. Nah kemudian kita setelah dapat ini kita tengok irisan dari himpunan penyelesaian pertama dengan himpunan penyelesaian kedua. Ini penyelesaian kedua, ini adalah penyelesaian yang pertama, ya. Oke, dari 1 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 2 dan x lebih kecil daripada 3 per 2. Nah, kita akan cari irisan daripada kedua himpunan penyelesaian ini. Nah, setelah kita cari nanti baru kita temukan berapa himpunan penyelesaiannya. Ya, himpunan penyelesaiannya adalah irisan yang kedua yang tadi. Nah, sekarang kita lihat garis bilangan berikut, ya. Di sini kita buat garis bilangannya, ya. Oke, nah kita lihat di sini. 1 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 2 itu antara x himpunan penyelesaian di sini yang pertama antara 1 dengan 2. Ini dia 1 ke 2. Inilah dia daerah himpunan penyelesaiannya, ya, daerah penyelesaiannya ini dia. Nah, 1 ke 2. Ya, 1 ke 2. Kemudian yang satu lagi ya, x lebih kecil daripada 3 per 2. Ini kemari. Nah, ini kemari. Ini kemari. Nah, ini kemari ini dia. Nah, daerah penyelesaiannya ini kemari. Yang pertama 1 ke 2 nih, satu lagi kemari. Sehingga dari diagram ini maka kita akan bisa peroleh dari garis belakang ini, kita akan peroleh himpunan penyelesaiannya yang mana, yaitu irisan daripada kedua daerah ini. Mana itu? Ini dia. Nah dia daerah penyelesaiannya. Nah ini dia antara 1 dan 3 per 2, ya, sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaian adalah 1 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 3 per 2. Oke, sampai di sini, ya. Ini ya penyelesaian soal nomor 7. Nah kita lanjut ke nomor 8. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, ya. Harga mutlak min x kuadrat tambah 2x dikurang 2 lebih kecil daripada 2. Ya, ini bisa kita buat, ya, dalam bentuk persamaan seperti ini. Ini lihat, min 2 lebih kecil daripada min x kuadrat tambah 2x kurang 2 lebih kecil daripada 2. Ini sifat yang di awal-awal tadi, ya. Maka kita ambil dulu yang ini. Kita ambil dulu yang pertidaksamaan yang pertama, min 2 lebih kecil daripada min x kuadrat tambah 2x dikurang 2. Ya, ini dia min 2 lebih kecil daripada min x kuadrat tambah 2x dikurang 2. Lalu kita selesaikan. Tambahkan sebelah kiri dengan 2, sebelah kanan dengan 2. Supaya apa? Supaya min 2-nya habis. Ya, supaya min 2-nya habis. Maka min 2 tambah 2 0. Ya, min 2 kuadrat tambah 2 juga 0. Maka ini menjadi min 2 tambah 2 0, min x kuadrat tambah 2x, min 2 tambah 2 0. Berarti tinggal min x kuadrat tambah 2x. Lalu ini kita rubah, ya, 0 lebih kecil daripada sekian. Nah, min x kuadrat tambah 2x. Kita balik menjadi min x kuadrat tambah 2x lebih besar daripada 0. Lalu min x kuadrat tambah 2x ini kita faktorkan menjadi x dikali min x tambah 2, ya. X dikali min x tambah 2 lebih besar daripada 0. Nah, di sini.
Nah, maka kita bisa dapatkan penyelesaiannya, yaitu yang pertama X sama dengan 0 atau min X tambah 2 sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Ini dia min X tambah 2 dengan 0, maka 2 nya pindah ke kanan jadi negatif 2. Nah, min X sama dengan min 2, minus negatif X nya coret, ini coret, maka ini berarti X sama dengan 2. Sehingga dengan menggunakan garis bilangan, ya, kita coba tes, ya, 0. Di sini ada 0 dengan 2. Kita ambil satu bilangan antara 0 dengan 2. Ya, 0 dengan 2 kita bisa ambil setengah, bisa sepertiga, bisa 1, bisa 1,5 dan lain sebagainya. Kita ambil yang gampang aja, bilangan angka 1. Tes di sini. Ganti X ini dengan 1. 1 buka kurung min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 sama dengan 1. 1 kali 1 1 positif. Berarti yang di antara 0 dengan 2 ini adalah semuanya positif. Nah, ini dia. Sementara yang lain yang di sebelah kanan 2 ini negatif, ya. Yang sebelah kiri 2 0 juga dia negatif. Nah, kita ambil contoh. Sebelah kanan 2 misalnya 3. 3 min 3 tambah 2 min 1. Min 1 kali 3 min 3 kan negatif. Nah, ini dia. Demikian juga sebelah kiri 0. Sehingga di sini ya yang diminta lebih besar daripada 0, ya. Ini lebih besar daripada 0. Ini diminta lebih besar daripada 0, itu berarti dia harus bilangan positif. Berarti yang positif antara 0 dengan 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2. Inilah dia soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama tadi ya. Yang berikut. Dari persamaan ini tadi kalau kita ambil yang pertama yang kemari. Nah, sekarang kita ambil yang kemari. Nah, ini dia. Nih. Kalau yang pertama ini tadi sudah kita peroleh. Himpunan penyelesaian pertamanya antara 0 sampai 2, ya. Nih. Nah, sekarang kita ambil yang kedua, min X kuadrat tambah 2X kurang 2 lebih kecil pada 2. Kita ambil yang ini. Min X kuadrat tambah 2X kurang 2 lebih kecil pada 2. Di min 2 nya kita hilangkan atau 2 nya kita pindahkan ke kiri. Ya. 2 positif pindah ke kiri menjadi negatif. Jadi min X kuadrat tambah 2X kurang 2 lebih kecil daripada 0. Ya. Berarti sama dengan min X kuadrat tambah 2X dikurang 4. Min 2 dikurang 2 min 4 lebih kecil daripada 0. Ya, ini kita faktorkan. Ya, kita faktorkan atau kita hilangkan tanda negatifnya dengan cara kalikan dengan min 1 kalikan min 1 kalikan min 1 kalikan min 1. Min X kuadrat kali min 1 X kuadrat, 2X kali min 1 min 2X, min 4 kali min 1 positif 4. Nah, lebih kecil dikali negatif dia lebih besar. 0 kali min 1 tetap saja 0. Jadi X kuadrat dikurang 2X tambah 4 lebih besar daripada 0, maka ini kita rubah bentuknya. Kita cari menggunakan kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat dikurang 2X tambah 1 kita faktorkan menjadi X kurang 1 kuadrat. Baru ditambah 3. Ini tambah 3. Ini dia nih. X kuadrat dikurang 2X tambah 1, inilah dia. Nah, ini dia. Kita faktorkan. Ya, ini sudah dipelajari di SMP kelas 3. Ya, SMP kelas 3 atau kelas 2 itu. Ini sudah dipelajari SMP kelas 2 ya, pemfaktoran. Ya, kelas 3 juga dipelajari persamaan kuadrat. Ya, ini dia. Jadi kemudian positif 3 kita pindahkan sebelah kanan. Menjadi X kurang 1 kuadrat lebih besar daripada min 3. Kalau bilangan kuadrat itu bilangan yang paling kecilnya pastilah dia 0. Berapapun X ya, bilangan terkecilnya pasti 0. Kita misalnya X nya 0. 0 kurang 1 min 1 kuadrat 1. Ya, pastilah itu bilangannya lebih besar daripada di minus 3. Semua X yang akan kita masukkan ke dalam ini, maka hasilnya pasti lebih besar daripada minus 3. Sehingga di sini semuanya berlaku, berapapun X berlaku. Tetapi yang kita minta adalah irisan yang tadi, ya. Nah, kita minta. Jadi himpunan keduanya ada X elemen real semua. Ya. Maka jadi penyelesaian di atas adalah himpunan penyelesaian pertama iris himpunan penyelesaian kedua. Yang pertama tadi antara 0 sampai 2, iris dengan X seluruhnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0. Nah, lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2. Kalau kita buat gambarnya, nah ini dia. Nah, ini misalnya tadi kita bikin 0
Yang sebelah sini kita bikin 2. Nah, ini tadi penyelesaian pertama, ini seperti kemari. Nah, nih. Ntar ini yang kedua ini seluruhnya. Maka irisannya adalah ini dia. Nah, ini dia. Antara 0 dengan 2, yaitu X 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2. Terlanjutkan. Contoh 9. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X tambah 8 dikurang 3X kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, penyelesaian. Ini dia. X tambah 8 dikurang 3X kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Negatif 3X dikurang 4 pindah ke sebelah kanan. Maka ini menjadi X tambah 8 lebih besar sama dengan 3X dikurang 4. Negatif pindah jadi positif. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Maka X tambah 8 kuadrat lebih besar sama dengan 3X dikurang 4 kuadrat. Kuadratkan kanan kiri, X tambah 8 X pangkat 2. Nih, kuadratkan pangkat 2. Kemudian 2 kali 8 kali X, baru 8 pangkat 2. Nah dia, X pangkat 2 X kuadrat. 2 kali 8 kali X 16X tambah X 8 pangkat 2 64. Lebih besar sama dengan ini juga 3X pangkat 2. 3 pangkat 2 9, X pangkat 2 X kuadrat, 9X kuadrat. Baru 2 kali min 4 kali 3, berarti min 8 dikali 3 minus 24X. Baru min 4 pangkat 2, baru dia 16. Nah, setelah ini baru semuanya ini yang dalam di sini kita pindahkan ke sebelah kiri. 9X kuadrat kita pindahkan sebelah kiri jadi negatif, min negatif 24X pindahkan sebelah kiri jadi positif 24X. Positif 16 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 16. Maka kita peroleh X kuadrat kurang 9X kuadrat tambah 16X min 24 pindah jadi tambah 24X. Ini tambah 64, positif 16 pindah ke kiri jadi kurang 16 lebih besar sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 9X kuadrat ini sama dengan negatif 8X kuadrat. 16 tambah 24X tambah 40X. 64 dikurang 16 tambah 48 lebih besar sama dengan 0. Ini bagi semua dengan negatif 8 karena bisa dibagi dengan negatif 8 ya. Min 8X kuadrat bagi negatif 8 sama dengan X kuadrat. Min 40 dibagi negatif 8 negatif 5X. 48 dibagi negatif 8 negatif 6. Lebih besar sama dengan dikalikan negatif menjadi lebih kecil sama dengan ini 0 ya. Maka ini kemudian kita faktorkan, dikalikan min 6 dijumlahkan min 5 berapa itu? Maka X kurang 6 dikali X tambah 1. Min 6 tambah 1 min 5, min 6 kali 1 minus 6. Ini dah X kurang 6 dikali X tambah 1. Kalau nggak ngerti mencari ini ya pelajari lagi lah ulang-ulang bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat, memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Jadi pelajaran itu terus meningkat ya. Jadi untuk matematika jangan pernah ada bagian matematika yang ketinggalan. Yang nggak ngerti tanya sama gurunya, pelajari lebih lanjut sehingga untuk pelajaran berikutnya itu tidak semakin berat. Nah, kita peroleh, kita buat lagi garis belakangnya ya. Tadi X tambah 1 sama dengan 0. Coba kita tengok dulu. Nah, ini ada X kurang 6, ada X tambah 1 ya. X kurang 6 ada X tambah 1. Kita ambil dulu misalnya X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 min 1 ya. Ini dia dari sini. Ini ada 2 kita ambil ya. X kurang 6 di sini. Ini X tambah 1 ini dia ya. Kalau X kurang 6 sama dengan 0 maka X sama dengan 6. Kemudian X tambah 1 sama dengan 0 maka X sama dengan minus 1. Jadi kita peroleh ini dia himpunan penyelesaian antara minus 6 dengan 6 ini dia. Minus 1 ini dia 6 nih. Minus 1 dengan 6. Nah, kita coba tes antara min 1 dengan 6. Kita ambil bilangan misalnya 2 antara min 1 dengan 6 atau 0 aja yang gampang. Antara min 1 dengan 6 ambil 0, ganti X dengan 0. 0 kurang 6 negatif. 0 tambah 1 positif. Negatif kali positif adalah negatif. Maka antara min 1 dengan 6 adalah negatif semua. Lebih kecil daripada 6 positif, lebih besar daripada 6 positif, lebih kecil daripada min 1 adalah positif. Nah, di sini yang diminta adalah yang lebih kecil daripada 0. Lebih kecil daripada 0 berarti yang negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah antara min 1 sampai 6, yaitu min 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 6. Dan X adalah elemen real. Ya, inilah dia himpunan penyelesaiannya.
Oke, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. 2 kali harga mutlak X kurang 1 lebih kecil daripada harga mutlak X tambah 2. Ya. Oke, ini dia. Maka pertama kita kalikan dulu ke dalam, yaitu 2 kali X 2X, 2 kali min 1 min 2. Harga mutlak lebih kecil daripada harga mutlak X tambah 2. Ya, kemudian kita kuadratkan kiri kanan, yaitu 2X dikurang 2 pangkat 2 lebih kecil daripada X tambah 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan ya 2 dikali 2X kali pangkat 2, kemudian 2 kali min 2 kali 2X baru min 2 pangkat 2. Nah, lihat 2X pangkat 2 yaitu 4X kuadrat ya, 2 pangkat 2 4, X pangkat 2 X kuadrat dikurang 2 kali min 2 min 4 kali 2 kurang 8X min 8X baru min 2 pangkat 2 baru tambah 4. Ini juga X pangkat 2 2 kali 2 kali X baru 2 pangkat 2, yaitu X pangkat 2 X kuadrat tambah 2 kali 2 kali X 4X baru tambah 2 pangkat 2 itu 4. Ini kemudian X kuadrat 4X tambah 4 dipindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat pindah ke kiri jadi negatif, X kuadrat 4X pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 4X, 4 positif 4 pindah ke kiri menjadi negatif 4, sehingga diperoleh 4X kuadrat, X kuadrat dipindah ke kiri jadi kurang X kuadrat kurang 8X, baru 4X pindah ke kiri menjadi kurang 4X, kemudian positif 4 pindah ke kiri jadi negatif 4. Jadi 4X kuadrat kurang X kuadrat kurang 8X kurang 4X tambah 4 kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. 4X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Nih, 3X kuadrat min 8X kurang 4X sama dengan min 12X. 4 kurang 4 habis 0. Ya, lebih kecil sama dengan 0. Jadi 3X kuadrat kurang 12X lebih kecil daripada 0. Ini faktorkan 3X kuadrat dikurang 12X. Dikeluarkan 3X-nya yaitu 3X dikali buka kurung 3X kuadrat dibagi 3X X min 12X dibagi 3X min 4 ya, min 12X dibagi 3X min 4 ya, atau kalau kita balikkan 3X kali X 3X kuadrat 3X kali min 4 min 12X. Jadi 3X dikali X kurang 4 lebih kecil daripada 0 ya. Kita ambil dulu 3X nya sama dengan 0, maka X nya sama dengan 0. Kemudian X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4, min 4 nya pindah ke kanan jadi positif 4. Jadi ada 0, ada 4. Nah, di sini kita akan buat garis bilangan ya, 0 dengan 4 ya, kemudian kita ambil salah satu kita angka antara 0 dengan 4. Bilangan antara 0 dengan 4 bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian kita ambil misalnya 1. Masukkan ke persamaan ini yang ini. Ya, masukkan persamaan ini. Ya, persamaan ini 3 dikali 1 3, 1 kurang 4 negatif 3, 1 kurang 4 negatif 3, 3 kurang 1 3, 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9 ya, positif negatif ya, negatif. Atau ambil misalnya 2 kali 2 6, 2 kurang 4 min 2, 6 dikali min 2 min 12 juga negatif. Maka di sini antara 0 dengan 4 adalah bilangannya negatif semua. Kemudian yang sebelah kanan 4, misalnya 5. 3 kali 5, ini 15. 5 dikurang 4, 1. 15 kali 1, 15. Positif, maka kita bikin positif semua. Atau di sebelah kiri 0, min 1 misalnya. 3 kali min 1 negatif. Min 1 dikurang 4, negatif. Negatif kali negatif, positif. Ya, mana penyelesaiannya? Kita tengok di sini. Di sini akan tertulis lebih kecil daripada 0. Berarti bilangannya negatif. Inilah dia. Kalau negatif berarti di sini dia. Ya, antara 0 dengan 4. Sehingga penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4. Inilah contoh 10. Ya. Ulang-ulang. Oke, kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu soal latihan. Di sini dia. Ya, soal latihan tidak banyak ya, sedikit-sedikit saja yang mudah-mudah diambil. Ya, supaya segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda ya. Kalau tidak ngerti silakan dijapri ya. Ini dia ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih atas perhatian Anda dan
Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.